ngomongin bau badan. Apa hubungannya nih dokter kulit tiba-tiba ngomongin bau badan? Bau badan ya. Iya. Kenapa bau badan itu topik yang menarik di Reelsnya? Yes, karena bau badan tuh balik lagi ke kebersihan kita sih sebetulnya. Kayak gitu. Bau badan itu hubungannya nanti sama kelenjar apokrin ya, kelenjar keringatnya kita. Kayak gitu. Dimana kalau misalkan kelenjar keringatnya kita itu terlalu aktif dan apalagi yang jarang mandi, sorry. Iya, iya. Kayak gitu. Kenapa ke saya dok? Oh, kelihatan jarang Enggak mandi. kok ngeliat ke sini ya. Dia banyak bakteri. Yang bikin bau itu adalah produksi metabolisme dari si bakterinya itu. Kayak gitu. Jadi balik lagi memang tentang kesehatan kulit sih kalau bau badan. Kayak gitu. Di samping kita makan bawang, Iya, bawang bombay kayak gitu itu ada memang zatnya yang bikin kita jadi bau badan seperti bau bawang kayak gitu itu juga ada. Kayak gitu. Ya kadang ada juga orang yang kadang mandi 3 kali sehari tapi masih gampang keluar bau badannya itu nggak dari sisi makanan atau ada emang dari sisi kulit atau hormonnya gitu dok? Iya, hormon. Biasanya karena faktor hormonal juga kayak gitu. Yang lebih aktif dia kelenjar apokrinnya, keringatnya kayak gitu. Gitu. Even udah kita pakai perfume atau deodoran masih kalah kali ya? Iya. Karena hati-hati juga deodoran dia bisa ngeklok juga. Kayak gitu. Ada solusi nggak dok untuk teman-teman yang lagi struggle dengan bau badan? Kadang bau badan itu kita sendiri nggak sadar ya, harus ada orang terdekat yang bilang ke kita, walaupun itu fase yang berat untuk sadar, oh aku bau badan nih. Tapi sebenarnya bisa disembuhkan kan? Seharusnya bisa sih. Kayak gitu dimana kita memang rajin juga terus kita agak sedikit memang hambat sedikit si kelenjar apokrinnya itu. Kayak gitu bisa dengan yang aluminium chloride yang ada di deodoran itu ya. Kayak gitu. Dan kalau misalkan memang nanti dilihat kalau misalkan dia terlalu aktif kelenjar minyak dan hubungannya dengan bakterinya itu ada, kita harus atasin infeksi bakterinya juga kayak gitu. Atau enggak populasi bakteri terlalu banyak itu bisa menyebabkan baunya juga. Jadi kita biasa kasih sedikit antibiotik pada pasien yang agak sedikit bau badan kayak gitu. Wah, Karena kan balik lagi metabolisme daripada si bakterinya itu yang menyebabkan bau odor kayak gitu, bau badannya itu. Gitu. Sama satu lagi konten yang aku suka waktu itu yang kayak ngomongin kaos kaki itu kalau bisa dipakai sekali doang, jangan berkali-kali, atau baju-baju yang digantung itu jangan sampai dipakai lagi besoknya itu. Itu Betul. seberapa besar sih pengaruhnya ke bau badan boleh atau ke kulit kita? Nah, ya itu dia poinnya. Jadi kalau baju kita gantung berulang terus kayak gitu, otomatis jamur, bakteri itu akan berkembang biak di situ dari sel-sel kulit kita nih. Kita kan setiap hari ini pasti ada sel kulit mati nih yang terbentuk. Nah, itu yang bisa nempel di sini jadi media untuk dianya jamur itu ada di situ, tumbuh bakteri kayak gitu. Jadi penting banget mengganti baju ataupun kaos kaki ya satu kali sehari aja kayak gitu. Sekali pakai ganti gitu.